Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erari Katala Bionovi Wibisono, NIM 1225010154, mahasiswa SPI semester 6 kelas D. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang ditunjukkan untuk tugas tambahan mata kuliah isu-isu kontemporer yang doseni oleh Bapak Muflih dan Pak Firman. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang sebuah artikel yang berjudul Palestinian Liberation Theology, Muslim Christian Relation and the Arab-Israeli Conflict yang ditulis oleh Laura C. Robson. Artikel ini tuh secara keseluruhan ya, itu membahas tentang perkembangan sebuah teologi pembebasan Palestina dan peranan dalam mengubah hubungan antara umat Kristen, umat Islam, dan juga Zionisme di tengah konflik Arab-Israel. Lalu ada isi umumnya. Isi umum artikel ini membahas tentang sebuah eksplorasi lahirnya teologi pembebasan Palestina, yang dimana hal ini diilhami oleh model teologi pembebasan Amerika Latin, khususnya karya Gustavo Guterres. Namun, artikel ini dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks lokal Palestina. Fokus utama artikel ini adalah berkhusus kepada sebuah upaya untuk membentuk kembali hubungan antara Islam dan Kristen dalam kerangka perlawanan terhadap Zionisme. Peran teologi ini dilakukan untuk melakukan sebuah pembebasan Kristen Palestina sebagai alat solidaritas dengan umat Muslim dan untuk melepaskan diri dari asosiasi antara kekristenan dan Zionisme Barat. Lalu adapun penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana perjuangan dan penekanan pada perlawanan non-kekerasan selama Intifada pertama. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang 3 argumen yang menurut saya menarik ya. Yang pertama itu ada reinterpretasi narasi Al-Katabiyah untuk menghadapi Zionisme. Argumen di sini tuh yang saya ambil ya, itu ada Naim Atik dan para teolog Palestina menolak penggunaan kisah Exodus sebagai dasar teologi pembebasan karena telah diklaim oleh Zionisme sebagai legitimasi politik Israel. Mereka menggantinya dengan narasi-narasi lain dari Alkitab yang lebih universal dan lebih berfokus kepada sebuah keadilan, bukan etnosentrisme. Alasan mengapa saya mengambil argumen ini, yaitu hal ini tuh penting ya, karena untuk menunjukkan bahwasanya Palestina Kristen menolak menjadi bagian dari teologi yang digunakan untuk menindas mereka, dan secara kreatif mengkonstruksi doktrin teologis yang relevan dengan kondisi mereka. Argumen ini tuh berada di halaman 41-42, paragraf keempat hingga ke paragraf ke-8. Saya ringkas. Lalu argumen yang kedua itu adalah penolakan kekerasan dan dukungan terhadap intifada non kekerasan ya. Di sini tuh argumen itu berbeda dengan teologi pembebasan Amerika Latin yang terkadang membenarkan kekerasan. Teolog Palestina secara tegas mendukung strategi perlawanan non-kekerasan seperti yang terlibat dalam Intifada pertama. Alasan penting kenapa saya mengambil argumen ini yaitu argumen ini menunjukkan adaptasi teologi yang tidak hanya kontekstual tetapi juga etis, serta memperkuat legitimasi perjuangan Palestina di masa internasional. Lokasi argumen ini tuh berada pada halaman 44-46, terutama pada paragraf pertama dan kedua. Karena ini artikel jurnal ini berbahasa Inggris yang pada akhirnya nggak saya sebutkan secara keseluruhan, melainkan saya ringkas. Karena kalau disebutkan secara keseluruhan rada panjang. Lalu yang ketiga itu ada penegasan identitas Kristen Palestina sebagai bagian dari budaya Arab dan sekutu Muslim Palestina. Argumennya berbunyi itu sebagai berikut ya, yaitu di mana teologi pembebasan Palestina
itu menegaskan bahwasanya kekristenan Palestina adalah indigenos atau asli dan berbeda dari kekristenan barat yang kolonial dan pro-Zionis. Para teolog seperti Munir Faseh menekankan bahwasanya Kristen Palestina bersekutu secara kultural dan politik dengan Muslim Palestina. Alasan mengapa saya mengambil argumen ini yaitu hal ini tuh memperkuat solidaritas lintas agama dalam perjuangan Palestina dan membantah klaim bahwasanya Zionisme adalah satu-satunya mitra natural kekristenan. Lokasi argumen ini tuh saya ambil dari halaman 43 ya, dari paragraf ketiga hingga paragraf kelima. Lalu yang terakhir itu ada hal baru yang saya peroleh dari artikel ini ya, sebagai sebuah pengetahuan, yang dimana ternyata di Palestina itu bukan hanya orang Islam saja yang tinggal atau menempati tanah Palestina, melainkan ada juga Kristen yang dimana mereka juga membuat sebuah hubungan ya, membuat atau membangun sebuah hubungan yang baik dan erat antara Islam dan Kristen. Lalu artikel ini pun menjelaskan bahwasanya bukan hanya orang Islam saja yang ditindas di Palestina, melainkan non-Islam pun juga seperti Kristen, yang pada akhirnya melahirkan sebuah teologi tentang hubungan antara Islam dan Kristen di Palestina dan juga konflik antara Arab dan Israel. Sekian dari saya untuk tugas review artikel jurnal. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.